Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Elemen-elemen dasar mengajar. Elemen dasar mengajar itu ada 5. Yang pertama, tipe belajar. Yang kedua, tahap-tahap belajar. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, ranah belajar. Dan yang kelima, kecakapan hidup atau life skill. Di sini ada tipe-tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat atau sinyal learning. Belajar isyarat mirip dengan condition respon atau respon bersyarat. Seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat untuk datang mendekat. Menutup mulut dengan telunjuk dan lambaian tangan adalah isyarat. Sedangkan diam dan datang adalah respon. Yang kedua, belajar stimulus respon. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur dan emosional. Tipe belajar merespon bersifat spesifik. Yang ketiga, belajar rangkaian. Rangkaian atau rantai dalam chaining adalah semacam rangkaian antara R yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik, seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal Bapak Ibu. Yang keempat ada asosiasi verbal. Tipe belajar ini adalah mampu mengaitkan suatu yang bersifat verbalisme kepada sesuatu yang sudah dimilikinya. Yang kelima ada belajar diskriminasi atau discrimination learning. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian seperti membedakan berbagai bentuk wajah, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang keenam, ada belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil memuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan antara berbagai fakta. Suatu konsep dapat diklarifikasi berdasarkan ciri tertentu, misalnya konsep tentang manusia, konsep tentang burung, konsep ikan, dan lain-lain. Kemampuan seorang dapat membentuk konsep apabila orang tersebut dapat melakukan diskriminasi. Yang ketujuh, ada belajar aturan. Tipe belajar aturan lebih meningkat dari tipe belajar konsep. Dalam belajar aturan, seorang dipandang telah memiliki berbagai konsep yang dapat digunakan untuk mengemukakan berbagai formula hukum atau dalil. Yang kedelapan, ada pemecahan masalah. Tipe belajar yang terakhir adalah memecahkan masalah. Tipe belajar ini dapat dilakukan oleh seorang apabila dalam dirinya sudah mampu mengaplikasikan berbagai aturan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Dalam memecahkan masalah diperlukan waktu yang cukup, bahkan ada yang memerlukan waktu yang terlalu lama. Juga seringkali harus melalui berbagai langkah, seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu. Dalam segala langkah diperlukan pemikiran, sehingga dapat memecahkan masalah agar memecahkan masalah dapat hasil yang lebih optimal. Yang kedua ada tahap-tahap belajar. Dalam tahap-tahap belajar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dalam belajar motorik. Yang pertama ada tahap kognitif. Pada tahap ini, isyarat dipahami dan diformulasikan dalam rencana yang berupa konsep-konsep verbal untuk dilakukan tahap berikutnya. Dituntut kecakapan persepsi untuk memformulasikan stimulus-stimulus yang diterima menjadi respon-respon yang akan dilakukan. Siswa mulai berpikir dan merencanakan tentang gerakan yang dipelajari atau motor plan. Pada tahap ini terjadi banyak kesalahan dan peran intelektual penting untuk membentuk motor plan yang benar. Yang kedua ada bagian tahap asosiatif. Pada tahap ini mengutamakan latihan. Latihan untuk memperbaiki gerakan sesuai dengan ketentuan. Latihan berulang-ulang untuk memperkuat stimulus dan respons. Pada tahap ini sudah mulai mampu melakukan gerakan dan menyesuaikan diri dengan gerak yang dilakukan.
Gerakan yang dilakukan sudah mulai konsisten, tetapi masih belum otomatis. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu tahap otomatisasi. Pada tahap ini, gerakan yang dilakukan tidak lagi memerlukan konsentrasi penuh. Gerakan yang dilakukan hampir tidak terpengaruh oleh kegiatan lain yang simultan. Gerakan dilakukan secara otomatis. Untuk mencapai ini, dilakukan latihan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada gaya belajar atau modalitas belajar. Modalitas belajar adalah cara kita menyerap informasi melalui indera yang kita miliki. Masing-masing orang mempunyai kecenderungan berbeda-beda dalam menyerap informasi. Terdapat 3 modalitas belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama ada visual atau visual learners. Gaya belajar visual learners menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dahulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Berikut ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Yang kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Kemudian tak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Yang kedua, ada auditory atau auditory learners. Gaya belajar auditory mengandalkan pada pendengaran untuk memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi dan pengetahuannya. Artinya, dia harus mendengar dahulu baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi itu. Ciri-cirinya, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua, pendengar ulung. Artinya anak mudah menguasai materi iklan, lagu di televisi dan radio. Yang ketiga, cenderung banyak omong. Yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang atau menulis, kemudian senang berdiskusi, berkomunikasi dengan orang lain, kemudian kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini tak semua orang bisa melakukannya. Gaya belajar seperti ini hanya dengan memegangnya saja seseorang yang memiliki gaya belajar ini dapat menyerap informasi tanpa membaca penjelasannya. Jadi hanya dengan memegangnya saja. Ciri-cirinya, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif, contohnya saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya bergerak, menggambar, atau coret-coret. Kemudian suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar.
sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Menyukai praktek atau percobaan, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Kemudian ada ranah belajar. Ranah berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang pertama ada ranah kognisi, mencakup unsur fakta, pemahaman, dan aplikasi. Tingkat fakta adalah suatu konsep tunggal yang menggunakan kata kerja seperti mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menyebutkan. Yang kedua ada tingkat pemahaman, penempatan dua konsep atau lebih. Kata kerja tipikal yang termasuk di sini adalah menggambarkan, membandingkan, dan mengkontraskan. Yang terakhir ada tingkat aplikasi, menempatkan dua konsep atau lebih secara bersama untuk membentuk sesuatu yang baru. Kata kerja tipikal yang digunakan pada tingkat ini adalah menjelaskan, mengaplikasi, dan menganalisis. Yang kedua ada ranah afeksi, didasarkan pada aspek perilaku dan dapat dilabelkan sebagai keyakinan atau kepercayaan. 3 tingkat ranah afeksi adalah kesadaran, pembedaan, dan integrasi. Kata kerja untuk ranah afeksi biasanya terbatas pada kata-kata seperti menampilkan, menunjukkan, dan menerima yang berlaku untuk semua tingkatan. Yang ketiga, tingkat kesadaran dan pembedaan adalah level kognisi. Integrasi adalah perilaku dan mensyaratkan pelajar untuk mampu mengevaluasi dan mensintesis atas suatu masalah. Yang ketiga ada ranah tindakan didasarkan pada keterampilan. 3 tingkat instruksional praktis mencakup peniruan, praktik, dan kebiasaan. Tingkat pertama peniruan secara sederhana merupakan suatu demonstrasi di bawah bimbingan instruktur. Yang kedua, tingkat praktik merupakan pengalaman pembentukan keterampilan yang mungkin dilakukan oleh pelajar tanpa bimbingan langsung dari instruktur. Yang ketiga, tingkat kebiasaan dicapai ketika khalayak belajar dapat menampilkan keterampilan 2 kali waktu jika dilakukan oleh instruktur atau seorang ahli. Penampilan demonstrasi dan pembentukan keterampilan bersifat alami, penilaian akan terbentuk tes keterampilan. Konten yang diperlukan untuk diketahui dalam melakukan keterampilan adalah kognisi dan harus dipelajari. Yang kelima ada kecakapan hidup. Istilah kecakapan hidup atau life skill diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan memahami masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara aktif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Indikator-indikator yang terkandung dalam life skill tersebut secara konseptual dikelompokkan, yaitu kecakapan mengenal diri, self-awareness, atau sering juga disebut kemampuan personal atau personal skill. Yang kedua, ada kecakapan berpikir rasional, thinking skill, atau kecakapan akademik, academic skill. Yang ketiga, ada kecakapan sosial atau social skill. Yang keempat, kecakapan vokasional atau vocational skill, sering disebut dengan keterampilan kejujuran, specific skill, atau keterampilan teknis, technical skill. Menurut Jacques Delors, mengatakan bahwa pada dasarnya program life skill ini berpegang pada 4 pilar,
pada 4 pilar pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, learning to know, belajar untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk dapat berbuat atau bekerja. Yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi orang yang berguna. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Sekian presentasi dari makalah kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.